Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kalian masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kita kali ini, video ini merupakan video terakhir di semester 1 ya. Kalian akan mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang review dari bab 1 sampai bab 4 ya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, perkalian dan pembagian pada pecahan, perbandingan dan juga skala ya. Baik anak-anak sekalian, untuk memulai kegiatan kita kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih mudahnya ya kalian dalam mempelajari kegiatan kita kali ini, mari saksikan video penjelasan yang Bapak buat berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas mengenai review dari bab 1 sampai bab 4 ya. Review pada bab 1 kita tahu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Lalu bab 2-nya tentang perkalian dan pembagian pecahan, bab 3-nya tentang perbandingan, dan bab 4-nya tentang skala ya. Nah, pada review kali ini Bapak akan membahas beberapa latihan soal ya. Di sini berkaitan erat dengan PAS ya. Soal latihan PAS yang pertama Bapak buat di sini seperti ini ya. Hasil dari 3/4 ditambah dengan 4/6 dikurang dengan 1/12 adalah, nah kita bisa menjawabnya tentunya dengan menyamakan bagian penyebutnya terlebih dahulu. 4, 6, dan 12 kalian tahu ya, itu memiliki KPK berapa? Iya, KPK nya adalah masing-masing 12. Ketika KPK nya didapat 12, maka didapatlah pecahan yang senilai dengan 3/4 yaitu 9/12 ya. Yang senilai dengan 4/6 adalah 8/12, dan 1/12 nya di sini tidak diubah ya, karena sama dia 1/12. Oke. Nah, setelah disamakan penyebutnya, maka bagian pembilangnya kalian bisa jumlahkan dan juga bisa kurangkan. 9 tambah 8 dikurang 1 berarti dapatnya adalah 16/12 jadinya. 16/12 kita perkecil ya, masing-masing bisa dibagi 4 ya, sehingga jadinya 4/3, atau dijadikan pecahan campuran nilainya menjadi 1/3. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini masih berkaitan erat dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan ya. Apabila ada di sini misalkan hasil dari 2,25 ditambah 0,325 dikurang 1,2, artinya pecahan desimal di sini diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, kita tahu ya bahwa pecahan biasanya berarti 2,25, dua angka di belakang koma, maka dibaginya dengan angka 100. Kalau 3 angka di belakang koma dibaginya dengan angka 1000, dan 1 angka di belakang koma dibaginya dengan 10, atau penyebutnya masing-masing seperti yang kalian lihat di bawah ini ya. Nah, KPK dari 100, 1000, dan 10 kita bisa ambil itu adalah 1000, sehingga ya menjadi seperti ini ya. 2250/1000 ditambah 325/1000 dikurang 1200/1000, maka didapatlah hasilnya ya, yaitu sebesar 1375/1000, atau kita tahu menjadi 1,375 ya. Soal yang ketiga yaitu di sini apabila ada perkalian dan pembagian pada pecahan, maka didapat hasil dari 5/8 dikalikan dengan 4/3 dibagi dengan 3/4 itu adalah berapa? Maka didapatlah 5/8 dikalikan 4/3 terlebih dahulu ya.
Lalu ya karena dia pembagi 3/4-nya, maka dibalik menjadi 4/3 ya. Nah, selesaikan dulu. 5 kali 4 20, 8 kali 3 24 ya. Nah, bisa boleh kalau kalian langsung, Pak saya sudah mengerti, boleh nggak dicoret? Boleh ya. Kalau yang sudah coret ngerti, di sini 4 dicoret, 8 dicoret, di sini 1, di sini 2 ya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak buatnya sekaligus dulu ya, dikalikan baru dibagi dengan pecahan yang lebih kecil. Berapa nih? 80/72. Didapat dari apa? 20 kali 4 dan 24 kali 3. Dapatlah 80/32. Maka masing-masing kita bisa bagi dengan FEB-nya 8 ya. Didapat FEB-nya 8 sehingga jadilah 10/9 atau 11/9. Jadikan pecahan campuran. Soal latihan keempat yaitu misalkan hasil dari 12,25 dikali dengan 0,04 dibagi dengan 7. Nah, 7 ini sebagai bilangan bulat. Maka kita dapat menjawabnya dengan cara seperti apa? Ya, tetap ya pada bilangan desimal 2 angka di belakang koma, berarti jadikan dibagi dengan 100 ya. Jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Penyebutnya 100 masing-masing ya. 0,04 juga berarti dibagi 100 atau penyebutnya 100. Maka dibagi dengan 7, artinya 7 ini sebagai bilangan bulat. Apabila 7 sebagai bilangan bulat, kalau dikalikan maka dia menjadi 1/7 ya, seperti yang sudah kita pelajari beberapa bulan lalu ya. Didapatlah di sini ya, kita perkecil bisa nggak nih? Iya, ternyata bisa kita perkecil. 1225 diperkecil dibagi 25 menjadi 49/4 ya, 100 dibagi 25. Masing-masing dibaginya dengan FVB ya, FVB yang sama. Didapatlah di sini 4/100 jadi 1/25 ya, dikalikan 1/7 ya, sehingga 49 dibagi 7 nih kalau kita bisa coret ya. 49 dibagi 7 adalah 7 ya, dan 4 kali 25 adalah 100. Maka didapatlah 7/100 ya, atau 0,07 ya. Soal kelima yaitu tentang perbandingan ya. Perbandingan di sini Bapak memberikan review contohnya yaitu tentang jarak ya, jarak kecepatan dengan debit air. Nah, adapun untuk perbandingan contoh-contoh lainnya kalian bisa lihat video-video Bapak yang sebelumnya ya. Jadi kali ini Bapak akan mereview tentang kecepatan suatu benda ya. Jadi jika ada jarak 400 meter dapat ditempuh selama 2 menit. Berapakah kecepatannya? Nah, kecepatannya ingat, perbandingannya adalah perbandingan antara jarak dengan waktu, yaitu 400 dibagi dengan 2, waktunya 2 menit ya. Berarti didapatlah 200 meter per menit. Ingat, 200 meter per menit. Pecahan ini ya, 200 meter per menit ini merupakan satuan yang tidak umum ya. Maka diubahlah menjadi kilometer per jam. Seperti apa? Nah, ingat, meter ke kilometer itu naik 3 anak tangga ya, sehingga menjadi 1/1000 ya. Lalu menit ke jam itu adalah 1/60 karena naik ya 60 menit, berarti 1/1000 dikalikan dibagi dengan 1/60. Ingat, menggunakan syarat pembagian pada pecahan, maka 1/10 harus dikalikan dengan 60/1 ya. Maka didapatlah 200 dikalikan dengan 1/1000 dikali 60, didapatlah 12 km per jam ya. Jadi 200 meter per menit itu adalah sama dengan 12 km per jam. Soal yang ke-6 yaitu tentang debit air ya. Selama 20 menit sebuah tangki air ya dapat terisi penuh, yaitu 240 liter air. Berapa kecepatan debit air tersebut? Nah, kecepatan debit air ini berhubungan dengan volume ya. Di sini kita tahu 240 liter air berarti volumenya adalah 240 desimeter kubik ya. Nah, kita bisa jawab kecepatannya itu adalah perbandingan antara volume dengan waktu, yaitu kecepatan didapat debit air ya 240 per 20, maka didapatlah 12 ya. Nah, dari mana 12?
240 dibagi 20. Tapi satuannya liter per menit. Maka kita ubah terlebih dahulu. Ingat, liter itu merupakan desimeter kubik. Ya, berarti desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1. Tapi karena dia pangkat 3, berarti 10 pangkat 3. Ya, 10 pangkat 3 ya berarti itu adalah 1000. Sehingga ya menit ke detik, berapa menit ke detik? Menit ke detik itu 1 menit 60 detik. Maka jadilah 12 kali 1000, 12.000 dibagi 60. Maka jadilah 200 cm kubik per detiknya. Ya, jadi kecepatan airnya itu seperti itu. Ya, pada soal latihan pas yang ketujuh, ya diketahui jarak titik A dan titik B pada sebuah peta yaitu 8 cm. Jika skala dalam peta tersebut adalah 1:10.000, maka jarak sebenarnya adalah, kita bisa menjawab bahwa skala itu adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi perbandingan, ya lagi-lagi perbandingan ya, jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Nah, kita bisa buat di sini skalanya itu adalah 1:10.000, atau boleh juga kalian menulisnya 1/10.000 ya. Sehingga ya sama dengannya adalah 8/JS. Nah, JS itu jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya dapat dicari dengan membagi 8/1/10.000. Ingat, 1/10.000 itu sama saja 1/10.000. Ya, jarak sebenarnya menjadi 8/1/10.000. Artinya sama saja 8 dikalikan dengan 10.000 per 1. Sehingga didapatlah 80.000 cm. Jika kita ubah konversi satuannya menjadi meter adalah menjadi 80 meter. Jadi jarak pada titik A dan titik B diketahui 80 meter. Soal yang ke-8 yaitu jarak kota Yogyakarta ke kota Wonosari yaitu 80 km. Jarak pada petanya 4 cm. Ya, diukur pada petanya ternyata 4 cm. Maka skala peta tersebut adalah berapa? Ya, dengan menggunakan rumus, ingat 80 km kita ubah terlebih dahulu. 80.000 menjadi 80 km menjadi 8 juta cm karena dikalikan dengan 100.000 cm. Maka dengan menggunakan skala ya, kita dapat menjawab ya pada peta yaitu 8 itu adalah 4 ya jarak pada peta, dan juga jarak sebenarnya adalah 8 juta, sehingga dibuatlah menjadi 1/2 juta, atau skala kita bisa buat 1:2 juta ya. Nah, mungkin itu semua ya review soal yang dari Bapak dapat sampaikan. Kalian pastinya sudah memahami ya dengan apa review yang tadi Bapak berikan. Semoga ya PAS kali ini kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih dari Bapak, kalian semua pasti bisa. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya kalian semua sudah mendengarkan ya dengan seksama bagaimana contoh-contoh soal dari bab 1 sampai bab 4. Penjelasan yang tadi Bapak jelaskan merupakan penjelasan yang akan dikeluarkan ya, soal-soal yang akan dikeluarkan pada saat kalian PAS. Nah, itu sekilas tentang beberapa penjelasan soal-soal tentang PAS nanti yang akan kalian hadapi bersama pada pekan depan. Baik anak-anak sekalian, untuk itu kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.